Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan nahya biha wa namutu 'alaiha wa narqallaha biha, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini marilah kita menambah takwa kita. Semoga dan takwa kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradan, maka lalu kemudian Allah menambahkan penyakit itu. Fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka adalah adab yang sangat pedih disebabkan kebohongan mereka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Imam Ibnu Qayyim membagi hati menjadi 3 bagian. Ada hati yang sehat, ada juga hati yang sakit, ada juga hati yang mati. Hati yang sehat yaitu hati yang bersih, hati yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama kita, hati yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam firman-Nya yang diibaratkan dalam Al-Quran, yaitu qalbun salim, yaitu hati yang selamat, hati yang sehat. Hati yang sehat dikenal dengan istilah qalbun salim. Lalu bagaimana dengan hati yang sakit dan hati yang mati? Penyakit hati adalah kerusakan yang terjadi pada hati hingga manusia memiliki persepsi dan keinginan. Persepsi itu tentang sesuatu dan keinginan berbagai syubhat keracuan di dalam Islam. Bisa jadi orang yang hatinya sakit selalu memiliki keinginan berbuat buruk, selalu memiliki persepsi bahwa yang hak itu adalah batil dan yang buruk itu adalah al-haq. Mengapa? Karena timbangan kehidupannya sudah rusak,
hatinya sudah tidak bisa menimbang mana kebenaran dan mana yang kebatilan. Demikianlah keinginan juga seperti itu. Dia membenci kebenaran yang bermanfaat dan menyintai kebatilan yang berbahaya. Dia membenci dan menyerang agamanya sendiri, tapi dia menyukai agama orang lain. Dia tidak suka melihat kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam, meskipun itu hanya sekedar pengajian, tapi mereka lebih cenderung keinginannya untuk menghadiri kemaksiatan dan bahkan kalau perlu membantu pendanaannya terhadap kebatilan itu. Itulah hati yang sakit. Hati yang sakit itu bisa kemudian lama-lama menjadi mati. Karena itu sebagian tafsir, ulama tafsir kadang menafsirkan kata penyakit di dalam ayat di atas dengan keraguan dan kebimbangan. Kadang juga menafsirkannya dengan syahwat dan keinginan. Maradun yang berarti kebimbangan, artinya bimbang. Manusia yang hatinya sakit bimbang terhadap kebenaran, tetapi tidak bimbang terhadap keburukan. Mereka yang hatinya sakit tidak bimbang menjalankan kemaksiatan, tetapi bimbang untuk menjalankan kebaikan. Karena di dalam hatinya ada kerancuan yang tidak bisa membedakan mana itu kebaikan dan mana itu kebatilan. Dan sekarang di Indonesia telah menyebar, karena media-media telah menunjukkan kepada kita banyak berita-berita, banyak ahli-ahli pengamat yang bahkan kadang-kadang itu keburukan dianggap kebenaran. Kumpul pengajian dianggap itu radikal, dan bahkan yang radikal itu tidak dianggap sebuah pelanggaran. Inilah bahayanya orang yang hatinya sakit dan lama-lama akan menjadi mati hatinya. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minin, sebagai orang yang sakit hatinya, tentu dirinya merasa lemah. Ibarat kita itu sakit gigi, tentu fisiknya akan lemah. Karena fisik yang lemah itulah sehingga dia tidak bisa menerima ajaran Islam, meskipun ajaran Islam itu bagian daripada ajaran yang lemah. Ajaran yang lemah dianggap berat, apalagi yang berat dia bisa semaput. Melihat pengajian di musola, dia merasa sakit hatinya. Itulah hati orang-orang yang sakit. Orang sakit merasa terganggu oleh sesuatu yang sebetulnya ringan dan tidak dirasakan bagi orang-orang yang sehat. Ia tidak kuat dengan ajaran kebenaran yang paling ringan sekalipun, apalagi mendengar kata jihad. Mereka pasti menganggap itu sebuah ajaran yang bukan Islam, karena kata-kata jihad dianggap mengancam kehidupan mereka.
Penyakit secara umum bisa melemahkan orang yang sakit hingga kekuatannya melemah dan tidak bisa melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang yang kuat. Hati yang sakit lebih ringan dan hati yang mati lebih karena kebodohan. Begitu juga hati bisa sakit karena sebagian karena kebodohan. Jadi hati yang sakit dan mati juga bisa hidup dan sembuh. Hidup mati sehat dan sakitnya hati lebih berat urusannya daripada sakitnya fisik dan hidupnya fisik. Karena itu hati yang sakit jika terkena subhat atau kerancuan atau mendapat umpan syahwat, maka sakitnya bertambah parah. Tapi jika memperoleh hikmah dan nasihat, bisa sembuh dan sehat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah dalam surah Al-Hajj, liyaj'ala ma yulqi syaiton fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyatu qulubuhum wa inna dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Yang artinya, ya Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Orang-orang yang sehat, orang-orang yang berhati keras, dan orang-orang yang zalim itu dapat benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin. Karena hati mereka yang sangat lemah ada penyakit yang ada di dalamnya, maka godaan setan itu bisa menimbulkan fitnah dalam hidup mereka hingga menjadi keras. Hati yang sehat tidak tergoda oleh wanita dan harta yang menggodanya, tetapi hati yang sakit cenderung kepada godaannya karena kelemahan akibat penyakit syahwat dan rakus yang mendominasi. Ia mudah menelan umpan lawan yang mengajak, memusuhi kawan. Itu semua karena penyakit syubhat yang membutakan mata hatinya. Butanya mata mungkin gampang diobati, tetapi butanya hati itu sulit diobati. Mata kita bisa melihat kalau ada sinar, begitu juga mata hati kita bisa melihat al-haq dan batil, itu karena ada cahaya di dalam hati. Cahaya di dalam hati itulah Al-Quran dan memahami Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin. Penyakit hati bisa diobati dengan Al-Quran, karena Al-Quran menyembuhkan penyakit yang ada di dalam dada. Di dalam Al-Quran ada obat bagi subhat dan syahwat. Syaratnya pemilik hati yang berpenyakit harus menyadari bahwa dirinya sedang sakit dan ingin berobat dengan Al-Quran. Atau ada orang yang ingin menyadarkan bahwa dirinya sedang sakit. Jadi caranya adalah kita harus mengakui bahwa diri kita sakit dan kita bersiap untuk mengkaji Al-Quran atau siap untuk mencari orang agar bisa menasihati diri kita. Jika tidak segera diobati dan dibiarkan begitu saja, maka penyakit hati itu akan semakin bertambah dan mengeras hingga sulit diobati karena mungkin sudah mati, sebagaimana disebutkan ayat di atas. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Kesimpulan dari khotbah ini adalah bahwa hati itu bisa sehat, hati itu bisa sakit,
hati itu bisa mati. Obatnya adalah Al-Quran dan memahami Al-Quran. Hal-hal yang menimbulkan sakit adalah karena kebodohan, sehingga al-haq dianggap batil, al-batil dianggap al-haq. Maksiat kita gemari, tetapi hal-hal kebaikan kita benci. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil intisar bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Berikanlah kami semua kekuatan iman dan Islam. Ya Allah, tuntunlah setiap langkah kami di jalan-Mu ya Allah, dengan ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di hari yang Engkau ciptakan ini, ajarkanlah kami agar senantiasa menempatkan-Mu di tempat yang paling agung. Karena kami sadar seringkali dunia ini lebih kami pentingkan daripada mencari ilmu-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi ya'idukum wa la dzikrullahi akbar.